Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di tutorial class untuk mata kuliah Business Statistic for ICT Mid-Exam Out Semester 2021. Perkenalkan, di sini aku, Raisi Andini Adzanti, dan rekan aku, Mutiara Ritewina, akan mencoba membahas beberapa soal terkait dengan UTS Statistika Bisnis tahun lalu. Oke guys, langsung aja, let's answer the first question. Di sini itu di pertanyaan pertama ada sebuah tabel. Kira-kira tabelnya tentang apa sih? Tabelnya itu tentang sebuah restoran yang melakukan survei mengenai dining preference yang paling diminati oleh pelanggannya. Di sini tuh ada dine inside, kemudian ada order inside to go, ada drive thru. Di mana si partisipannya ini terdiri dari 100 orang male dan 100 orang female. Soal ini tuh membahas atau menanyakan tentang probability atau kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, rumus probability itu apa sih? Rumusnya adalah N even dibagi NS. N evennya itu adalah number of favorable outcomes for an event, dan NS-nya adalah total number of outcomes. Nah, langsung aja kita coba jawab soal pertama. Di sini ditanyain bahwa what is the probability that he or she prefers to order at the drive-thru, katanya. Berapa sih kemungkinan orang-orang itu order di drive-thru, terlepas dari itu tuh male dan female. Yang pertama, kita harus masukin dulu rumusnya. N even itu dalam konteks ini tuh berapa sih? N even-nya adalah berarti yang ngelakuin drive-thru itu adalah 65 male ditambah 79 female sama dengan 144. Nah, kemudian N-nya berapa sih? N itu adalah total data yang ada atau total partisipannya itu ada berapa? Ada 200. Maka kita tulis 144 per 200. per 200 hasilnya adalah 0,72. Maka kita dapat simpulkan bahwa the probability that he or she prefers to order at the drive-thru is 0.72. Nah, lanjut kita jawab soal yang B. Di sini ditanyakan what is the probability that he or she is male, katanya, and prefers to order at the drive-thru. Berarti untuk jawab soal ini kita fokus ke yang male tapi order di drive-thru. And even-nya berapa sih? Kita cari male yang order di drive-thru itu 65. Maka kita tulis di sini 65 dan N-nya itu masih tetap 200. Hasilnya sama dengan 325. Maka the probability that he or she is male and prefers to order at the drive-thru is 0.325. Nah, sekarang kita jawab soal yang C. What is the probability that he or she is male, katanya. Tapi bedanya di sini ada or prefers to order at the drive-thru. Kalau soal sebelumnya kan and. Nah, untuk yang C ini kata-katanya or. Gimana nih cara jawabnya? Maka di sini ada 3 kemungkinan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu probabilitas yang mesennya itu laki-laki berapa orang. Kemudian probabilitas
jumlah orang yang order at the drive-thru-nya itu berapa? Kemudian jumlah laki-laki dan dia itu order at the drive-thru. Nah, kita misalkan dulu aja, ini tuh misalnya A, ini misalnya B, ini misalnya C. Rumusnya itu adalah probabilitas sama dengan A ditambah B dikurangi C. Nah, langsung aja. Probabilitas yang maksudnya laki-laki itu berapa sih? Maka 100 per 200, tetap 200 pernya ya. 100 per 200 ditambah probabilitas orang itu order di drive-thru 144 per 200 dikurangi mail and order at the drive-thru, berarti 65 per 200. Hasilnya adalah 0,895. Nah, untuk kesimpulannya juga sama, berarti the probability that he or she is male or prefers to order at the drive-thru is 0.895. Nah, dah. Okay, question number 2. In late 2019, it was reported that 85% of Indonesian adults own a cell phone. Jadi pada akhir tahun 2019, dilaporkan ada 85% orang Indonesia yang dewasa ini own a cell phone, memiliki ponsel. If a sample of 10 Indonesian adults is selected, jika terpilih sampelnya ini sebanyak 10 orang dewasa, what is the probability that, pertanyaannya adalah, berapa sih probabilitas dari A, 8 own a cell phone, B, at least 8 own a cell phones, and C, all 10 own a cell phones. Jadi kita tahu bahwa yang ditanya, yang A ini 8 own, 8 pemilik dari ponsel. Anggaplah cell phones kita lambangkan dengan X ya teman-teman. Jadi X sama dengan 8. Yang B, at least 8 own a cell phones. Setidaknya ada 8 pemilik, berarti minimal 8 pemilik kan. Berarti kita tulisnya adalah X lebih dari sama dengan 8. Dan yang C, all 10 own a cell phone. Semuanya nih, berarti kita tulisnya X sama dengan 10. Tadi yang tercatat ada 85%, 85% kita tulis sebagai probabilitasnya ya teman-teman. Jadi P sama dengan 85%. Kalau kita ubah ke bentuk desimal, 85% ini menjadi 0,85. Dan sampelnya ada 10, berarti N sama dengan 10. Rumusnya apa sih? Nah, kita menggunakan rumus ini. Px sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial kali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Kelihatannya ribet, tapi jangan khawatir. Oke, kita lanjut ke yang A. Tadi yang A ditanyakan adalah 8 own a cell phone. Berarti kita tulis di sini bawahnya P X sama dengan 8. Kita masukkan ke rumus ini. N-nya berapa? N-nya 10 nih, 10. Berarti 10 faktorial
per X faktorialnya 8 faktorial N-nya 10 min 8 faktorial dikali P-nya adalah 0,85 pangkat X. Pangkat X adalah pangkat 8 dikali 1 dikurang 0,85 pangkat N min X 10 min 8. 10 faktorial biar bisa dicoret kita ubah ke 8 faktorial ya teman-teman. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. 10 kurang 8, 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 dikali 0,85 pangkat 8. 1 min 0,85 adalah 0,15. 10 min 8 adalah 2. Kita coret nih. Kita coret. Ini juga masih bisa kita coret. 10 bagi 2, 5. Kita pindah ke samping aja biar cukup banyak. 5 kali 9 hasilnya adalah 45. Ini 0,85-nya kita tulis ulang. 0,15 pangkat 2 juga. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator sains, akan menemukan hasilnya adalah 0,27589. Kita bulatkan saja menjadi 0,276. Tapi ini mungkin kelihatannya agak ribet ya teman-teman, makanya ada cara lainnya yaitu menggunakan tabel. Di sini aku udah siapin tabelnya. Ini aku kasih tabel yang N-nya 10. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat soalnya sampelnya ada 20 atau 15, teman-teman bisa cek website yang aku taruh di deskripsi box ya teman-teman. Oke, gimana sih cara melihat tabelnya? Nih, kita cari dulu P-nya. P-nya itu dalam soal adalah 0,85. Berarti yang ini kan? Nah, terus R itu sama dengan X ya teman-teman. X-nya adalah 8 nih. 8. Udah, kita samain T. Nah, di sini dia dapat 0,276. Hasilnya sama? Sama. Jadi, kesimpulannya adalah the conclusion is thus probability of 8 on a cell phone is 0.276. Jadi probabilitas dari 8 pemilik ponsel yaitu 0,276. Next kita lanjut ke yang B. At least. Ada kata-kata at least nih harus kita garis bawahi. Berarti P X lebih besar dari 8. Tapi kita nggak bisa nih pakai cara yang ini. Kenapa? Karena kalau ini kan lebih dari sama dengan, sementara yang ini adalah sama dengan aja gitu. Ada ketentuannya sebagai berikut. Nah, misal diketahui dalam soal at least 1. Berarti P X lebih dari sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangin P X sama dengan 0. Jadi dikurangin probabilitas dari angka sebelumnya. Karena ini at least 1, sebelum 1 adalah angka 0. Jadi probabilitas dari 0. Nah, kalau kita pakai ke sini, at least 8. Berarti, gimana caranya? Berarti P X lebih dari sama dengan 8, yaitu 1 dikurangin P dari X sama dengan 0, ditambah P X sama dengan 1, ditambah P X sama dengan 2, ditambah P X sama dengan 3, ditambah P X sama dengan 4, ditambah P X sama dengan 5, ditambah P
P X sama dengan 6, dan yang terakhir P sama dengan P X sama dengan 7, sampai 7 kali, karena angka sebelum 8 adalah 7. Nah, jadi 1 dikurangin P X sama dengan 0 tambah X sama dengan 1, coba kita lihat dari sini ya. X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 itu nilainya 0,00, ya kan? Dari sini sampai sini. Berarti kita langsung tulis aja lah ya teman-teman, 0,000 tambah titik-titik sampai 0,3. Lanjut nih ke X sama dengan 4 berapa? 0,001 ditambah 0,008 ditambah 0,040 ditambah 0,130 sampai angka 7, yaitu 0,130. Kalau dihitung nanti bakal dapet sebesar 0,179. 1 dikurangin 0,179 hasilnya adalah 0,821. So, the conclusion is, kesimpulannya adalah, thus probability of at least 8 on a cell phone is 0.821. Jadi probabilitas dari setidaknya ada 8 pemilik ponsel sebesar 0,821. Kita lanjut ke yang C. All 10 own a cell phone. Semuanya nih 10 orang. Ini berarti kita bisa menggunakan cara yang sama kayak yang A ya teman-teman. Jadi P X sama dengan 10, yaitu biar cepat kita langsung menggunakan tabel. Kita lihat nih, X sama dengan 10, X-nya 10, berarti yang ini nih, X sama dengan 10. Tetap 0,85 P-nya, berarti hasilnya yang 0,197. 0,197. Sangat simple ya teman-teman kalau pakai tabel langsung. So, the conclusion is, kesimpulannya adalah, this probability of all 10 on a cell phone is 0.197. Oke, teman-teman semuanya, let's answer the third question. Di soalnya katanya there are 5 flights daily from Pittsburgh via American Airlines into the Bedford Regional Airport in Bedford, Pennsylvania. Suppose the probability that any flight arrive late is 0,20. Katanya ada 5 penerbangan dari Pittsburgh to Pennsylvania, di mana kemungkinan bahwa ada pesawat yang datang terlambatnya itu adalah 0,20. Pertanyaannya adalah, what is the probability that none of the flights are late today, katanya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, rumusnya itu berbeda dengan yang soal pertama tadi. Di sini kita punya rumus yang ini. Maka untuk menjawab soal nomor A, kita tulis PX itu sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N dikurang X. Tinggal kita masukin aja. N itu tadi adalah jumlah data atau jumlah kejadian. Ada 5 penerbangan, berarti N-nya itu 5. X-nya itu berapa sih? Di soal itu tadi none katanya. Berarti 0, tidak ada. Berarti X-nya 0 dikali P-nya berapa?
Pi-nya adalah ini 0,20. Pangkat X-nya 0 dikali 1 min 0,20 pangkat 5 dikurangi 0. Kombinasi 5, 0 itu berapa sih? 1, karena nantinya 5 dibagi 5, 1 per 0,20 pangkat 0, 1, kemudian 0,80 kali 4, pangkat 4. Hasilnya adalah 0,3277. Maka 1 dikali 1 dikali 0,3277 adalah 0,3277. Ini untuk menjawab soal A. Kemudian kita jawab soal selanjutnya, yaitu B. Apa sih yang jadi pertanyaan? Katanya, what is the average number of late flights? Berapa sih nomor rata-rata adanya keterlambatan penerbangan? Rumus dari rata-rata itu sendiri adalah min sama dengan N dikali Pi. N-nya tadi berapa? N-nya tetap 5 karena flight-nya itu tetap ada 5. Dikali N-nya masih tetap 0,20. Maka hasilnya 1. Selanjutnya kita coba jawab yang C. Di soal ditanyakan, what is the probability, the variance of the number of late flights? Berapa sih variance dari penerbangan yang terlambat? Rumus variance itu apa? Rumusnya itu udah ada di sini. Variance itu sama dengan N dikali Pi dikali 1 dikurangi Pi. N-nya itu berapa? N-nya 5. Kemudian V-nya tetap 0,20 dan 1 dikurangi 0,20 sama dengan 0,80. Hasilnya adalah sama dengan 0,80. Nah, selanjutnya kalau misalkan jenis soalnya itu bukan kayak gini, kan ini soalnya cerita. Kadang suka ada juga nih soal yang pertanyaannya itu lewat tabel. Nah, jangan usah khawatir, di sini kita akan belajar mengenai another solution dari permasalahan yang tadi. Sebetulnya masalah ini juga bisa diselesaikan dengan tabel, cuman langkahnya lebih panjang. Biasanya kalau misalkan soalnya tabel itu diketahui sampai sini. Diketahui X-nya apa, PX-nya berapa. Nah, kalau misalkan PX-nya nggak diketahui, kayak di soal ini, kita carilah satu-satu dimasukkan ke rumus PX yang ini. Kita masukkan ke rumus PX yang ini, X-nya itu tinggal kita masukkan 0. Kalau misalkan X-nya 0, berarti hasilnya 0,3277. Kita masukkan ke sini. Kemudian, jika X-nya 1, tinggal gantilah X-nya itu menjadi angka 1. Jadi 5C1, 0,20 pangkat 1, dan seterusnya. Hasilnya itu adalah 0,4096. Dan seterusnya sampai si X-nya itu 5. Kenapa sih si number of flights-nya itu dari 0 sampai 5? Karena itu beberapa kemungkinan yang ada. Yang pertama itu kemungkinan nggak ada penerbangan yang terlambat, sampai kemungkinan kelima-limanya itu bakal terlambat. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita mau mengerjakan dengan cara tabel, itu kita harus hafal dulu nih, si kepalanya itu apa sih. Kalau misalkan kita hafal ada X dikali PX, kemudian ada X dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan, itu nanti kita bakal gampang banget ngisi tabel ke bawahnya, asal kita hafal dulu atas-atas ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan X sama PX-nya udah ketemu, tinggal kita kali lah X-nya dikali PX. 0 dikali 0,327 adalah 0. Kemudian 1 dikali 0,4096 adalah 0,4096, dan seterusnya sampai 5 dikali 0,003. Kemudian untuk mencari rata-rata, kita itu cuma perlu menjumlahkan kolom yang X dikali PX. Dijumlahkan hasilnya 1. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini itu rata-ratanya 1, dan di cara sebelumnya juga kita dapat kalau misalkan rata-ratanya itu 1. Nah,
Setelah kita ketemu nih rata-ratanya 1, kita lanjutkan mengisi tabel berikutnya, yaitu X dikurangi rata-rata. X itu kan ini number of late flight. Nah, dikurangi rata-ratanya 1. 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dan seterusnya sampai 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Nah, setelah kolom yang ini, untuk mengisi kolom berikutnya itu tinggal kita kuadratkan. Jadi negatif 1 kuadrat hasilnya 1, 0 kuadrat hasilnya 0, 1 pangkat 2 hasilnya 1, sampai 4 pangkat 2 hasilnya itu 16. Sekarang kita mau cari varians nih, gimana nih caranya? Untuk cari varians itu tinggal kita kali aja si hasil ini, X dikurangi rata-rata dikuadratkan, itu dikali ke PX. Nih, yang ini. Berarti tinggal 1 dikali 0,3277 hasilnya segini, dan seterusnya sampai 16 dikali 0,0003 hasilnya 0,0048. Dan nanti untuk mencari variansnya itu tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 0,7997, atau kalau misalkan kita mau bulatkan jadi 0,80. Nah, kalau kita perhatikan di sini variansnya 0,80 sama seperti yang ini. Jadi pada dasarnya sama aja caranya, bebas mau menggunakan yang mana. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 4. List below are the commission earned last month by a sample of 15 brokers at Solomon Smith Barney Oakland, California office. Katanya, data di bawah ini merupakan komisi yang diterima bulan lalu berdasarkan sampel yang diambil dari 15 orang brokers at Solomon Smith Barney Oakland. Ini tuh jumlah datanya. Berarti kita tahu bahwa N-nya itu adalah 15. Karena sampelnya itu dilakukan oleh 15 brokers, mulai dari $2.038 sampai $1.460. Sekarang yang ditanyakannya itu apa? Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu A dan B. Pertanyaan pertama, kita disuruh mencari mean, median, first quartile, and the third quartile. Langsung aja. Langkah pertamanya itu bagaimana sih? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah organize the data from lowest to largest value. Jadi kita itu harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Mulai dari 1460 sampai 2407. Untuk mempermudah kita dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama ditanyakannya itu adalah mean atau rata-rata, yang rumusnya itu adalah ini. Mean itu sama dengan X dibagi N, di mana X-nya itu adalah data yang ada dan N-nya adalah jumlah data yang ada atau banyaknya data. Yang pertama harus dilakukan adalah menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian datanya itu dibagi 15. Nah, penjumlahan ini setelah dihitung itu hasilnya adalah 29.220 dibagi 15 yang merupakan banyaknya data. Hasilnya adalah rata-ratanya sama dengan 1948. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mencari median. Median itu bisa juga kita anggap sebagai kuartil 2, di mana rumusnya adalah Q2 sama dengan N plus 1 dibagi 2. Dan yang harus digarisbawahi adalah ini itu bukan nilai akhir, melainkan niat awal kita adalah mencari data keberapa sih yang merupakan median. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. N-nya itu adalah 15 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian di sini ingat, kita mencari data yang 8. Yang ke-8 berarti data yang ke-8 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data yang ke-8 itu merupakan median. Data yang ke-8 itu adalah 2038
maka the median is 2038. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama. N-nya itu adalah 15 ditambah 1 dibagi 4, hasilnya adalah 4. Maka data yang keempat adalah 1, 2, 3, 4 merupakan key 1. Data yang keempat adalah 1721, maka the first quartile is 1721. Nah, selanjutnya yang nomor 3 juga sama. 3 dikali 15 plus 1 dibagi 4, hasilnya adalah 48 per 4 sama dengan 12. Maka data yang ke-12 adalah 2205 dibagi 3, maka the third quartile adalah 2205. Selanjutnya kita coba jawab soal yang B. Ditanyainnya itu adalah range, variance, dan standar deviasi. Nah, yang pertama kita cari dulu range-nya itu berapa sih? Rumus range itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, kita lihat yang tadi udah diurutin. Nilai terbesarnya itu kan 2407 dan nilai terkecilnya adalah 1460. Jadi tinggal kita kurangin aja. 2407 dikurangi 1460. Hasilnya adalah 947. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari varians. Nah, yang perlu digarisbawahi saat mencari varians adalah kita harus ekstra hati-hati saat menghitung nilai dari sigma X1 dikurangi X bar pangkat 2. Jadi teman-teman, rumus varians itu adalah varians itu dilambangkan dengan X kuadrat, dimana rumusnya adalah sigma X1 dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Tanda sigma ini itu merupakan artinya itu penjumlahan total. Dari seluruh nilai X1 dikurangi rata-rata. Nah, untuk langkah pertama, agar lebih mudah kita cari dulu sigma X min X barnya itu berapa sih? Kita masukkan satu-satu nilainya mulai dari 1460 sampai 2407. 1460 dikurangi X barnya itu adalah rata-rata yang kita peroleh dari sini. Dan kita tinggal mengurangkan semua nilainya dari 1460 sampai nilai terbesarnya adalah 2407 dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, kemudian kita hitung satu nilainya. Dari 1460 dikurangi 1948 dikuadratkan, hasilnya adalah 238.144. Dan seterusnya sampai diperoleh nilai dari 2407 dikurangi X bar kuadrat itu adalah 210.681. Kita jumlahkan semuanya, diperoleh stigmanya itu adalah 1.250.766. Nah, untuk cari varians ini itu belum selesai karena kita juga harus membaginya dengan N dikurangi 1. Jadi 1.250.766 dibagi N-nya itu adalah 15 dikurangi 1 jadi 14. Hasilnya adalah 89.340. Nah, variansi sudah ketemu nih. Terakhir kita disuruh mencari standar deviasi, di mana rumusnya itu dilambangkan dengan S sama dengan akar S kuadrat atau akar dari varians.
Tinggal kita masukkan, variansnya adalah 89.340. Maka S-nya itu merupakan akar dari 89.340 sama dengan 298,89. Question number 5. The speed in which the homepage of a website is downloaded is an important quality characteristic of that website. Suppose that the mean time to download the homepage for the Internal Revenue Service is 1.2 seconds. Suppose that the download time is normally distributed with a standard deviation of 0.2 seconds. What is the probability that the download time is? Oke, jadi katanya kecepatan dalam mendownload sebuah website itu penting banget nih. Misalkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendownload sebuah website sebesar 1,2 detik yang bersifat distribusi normal dengan standar deviasi sebesar 0,2 detik. Pertanyaannya, berapa sih probabilitas waktu yang dibutuhkan ketika mendownload sebuah website tersebut? Jika waktunya ini kurang dari 2 detik, waktunya ini berada di antara 1,5 dan 2,5 detik. Jika waktunya di atas 1,8 detik, dan waktu yang dibutuhkan, how many seconds yang dibutuhkan untuk mendownload pada waktu higher jika diketahui 75% ini dalam keadaan slower. Oke, biar nggak bingung, kita tulis dulu ya. Yang A ini jika X-nya kurang dari 2, yang B ini di antara 1,5 dan 2,5, yang C jika di atas 1,8, dan yang D itu ditanyanya X higher jika 75% ini adalah slower. Oke, nah karena ini diketahui bersifat distribusi normal, maka kita memerlukan dua komponen, yaitu standar deviasi dan populasi. Di sini standar deviasinya sudah diketahui ya, yaitu 0,2 detik. Berarti 0,2 detik ini dilambangkan dengan to. Sedangkan karena populasinya nggak dikasih tahu dengan jelas nih di soal, maka mean time-nya kita umpamain dia adalah populasi. Jadi, populasinya sebesar 1,2 yang dilambangkan dengan mu. Oke, kita tulis dulu apa aja yang tadi kita ketahui ya. Jadi, yang kita ketahui ini, mu-nya sebesar 1,2 detik dan standar deviasinya sebesar 0,2 detik. Yang ditanyanya adalah probabilitas distribusi normal atau normal distribution. Probability-nya berapa sih? Nah, untuk mencarinya itu kita memerlukan rumus sebagai berikut. Pakai rumus ini ya semuanya. Lanjut ya ke soal yang A nih. Jika waktunya ini kurang dari 2 detik, berarti yang ditanya adalah probabilitas jika waktunya kurang dari 2 detik. Kira-kira gimana sih gambaran kurvanya? Nah, kayak gini nih. Tadi kan waktu rata-ratanya itu kita lambangkan dengan mu ya. Jadi, X-nya ini adalah mu sebesar 1,2. Nah, di sini kan X kurang dari 2. 2 itu posisinya pasti di kanan 1,2 kan, karena dia lebih gede. Tapi karena lambangnya kurang dari atau less, maka kita arsir ke sini. Oke, sekarang kita cari nilai Z-nya nih, biar tahu tabel Z-nya gimana sih. Oke, jadi nilai Z-nya kita pakai rumus yang ada di kotak ya. Z sama dengan X min mu. X-nya adalah 2, mu-nya 1,2, per standar deviasinya 0,2. 2 dikurangi 1,2 adalah 0,8, dibagi 0,2, yaitu 4. Jadi probabilitas dari tabel Z sama dengan
kurang dari 4 itu berapa? Kita lihat dulu nih tabelnya. Nah, ini dia. Ketika Z-nya itu adalah 4. Oh, ini sebesar 0,9996832. Kita tulis aja 0,9999. Kita kali 100 ya, kita jadiin persen, jadinya 99,99%. Bentuk kurvanya jadi seperti apa? Jadi seperti ini. X-nya itu sama dengan 0, dan hasil probabilitasnya kan 0,9999. Karena kurang dari, berarti tetap ya artinya ke sini. Jadi apa sih kesimpulannya? The conclusion is normal distribution probability that less than 2 seconds is 99.99%. Jadi, probabilitas dari distribusi normalnya itu yang kurang dari 2 detik sebesar 99,99%. Lanjut, soal yang B adalah berapa probabilitasnya jika waktunya itu di antara 1,5 dan 2,5. Tulis dulu, P probabilitasnya ketika X-nya di antara 1,5 dan 2,5. Oke, gimana bentuk grafiknya, bentuk kurvanya? Berarti mu tadi kan sebesar 1,2 ya. 1,2 tetap di tengah nih, 1,2. 1,5 dan 2,5. Di sini 1,5 nih. 1,5, di sini 2,5. Nilai X yang mana? Yang diarsir ini. Di antara 1,5 dan 2,5. Sama, kita menggunakan rumus Z lagi nih teman-teman. Yang pertama itu Z untuk yang X-nya 1,5 nih. Kita cari nilai Z-nya dulu ya teman-teman, pakai cara yang tadi sama kok. Kita pilih Z1 dan Z2, Z1-nya 1,5, Z2-nya 2,5. Tulis dulu Z1 berarti X-nya adalah 1,5, min mu 1,2 per 0,2 standar deviasi. 1,5 kurang 1,2 adalah 0,3, dibagi 0,2 yaitu sebesar 1,5. Sekarang Z2-nya nih. Z2-nya adalah 2,5 dikurangin standar deviasinya 1,2 dikurangin mu dibagi standar deviasi. 2,5 kurang 1,2 hasilnya 1,3 per 0,2 yaitu 6,5. Sama caranya juga kita cari berapa sih probabilitas dari tabel Z ini. Kita keluarin dulu tabelnya. Nah, yang ini probabilitas untuk Z lebih dari 1,5. Z-nya berapa nih? Z-nya 1,5 ini ya teman-teman. Yang ini 0,9332. 0,9332. Yang Z2-nya 6,5. 6,5. Karena di sini nggak ada ya, terus ini udah kayak 0,999, udah 4 digit. Ada 9 semua, berarti pasti ke bawahnya juga 0,9999. Jadi kita tulis P Z kurang dari 2,5 yaitu 0,9999. Tapi hasil ini dan hasil ini belum probabilitas di antara keduanya, masih masing-masing. Gimana caranya? Jadi rumusnya adalah probabilitas dari 1,5 dan 2,5 tinggal diselisihkan saja. 1,5-nya berapa hasilnya tadi? 0,9332 dikurangin 0,9999.
yaitu hasilnya sebesar min 0,667. Oke, ini kita ubah ke bentuk persen menjadi min 66,7%. Bentuk grafiknya gimana? Nah, untuk bentuk grafik, X barnya ini tetap 0 ya di tengah-tengah. Tadi probabilitas Z1-nya sebesar 0,9332 di sini. 32 dan 0,999. Arsirannya tetap di tengah karena berada di antara Z1 dan Z2. Jadi, bagaimana kesimpulannya? So, the conclusion is distribusi normal atau normal distribution probability between 1.5 and 2.5 seconds is minus 66.7%. Hasilnya minus ya teman-teman untuk probabilitas normal distribusi di antara 1,5 dan 2,5 detik, yaitu minus 6,67%. Yang C itu berapa nilai probabilitasnya ketika lebih dari 1,8 detik. Berarti probabilitas dari X lebih dari 1,8 nih. Gimana gambarnya? Sama, ini jadi 1,2, ini 1,8. Karena lebih dari, berarti di sini. Arsirannya, gitu. Kita cari dulu pakai nilai Z, sama ya rumusnya. Berarti Z sama dengan X min mu 1,8 dikurang 1,2 per 0,2 standar deviasinya. 1,8 dikurangi 1,2 hasilnya 0,6 dibagi 0,2 sama dengan 3. Tapi karena ini lambangnya adalah lebih dari, ada perlakuan khusus nih teman-teman. Gimana caranya? Jadi harus 1 dikurangin Z-table. Tapi karena kita belum dapat Z-table-nya, kita cari dulu nih. Kita tampilin dulu ya Z-table-nya. Ini dia Z-table dari angka 3 nih. Oh, ini 3 nih. 0,99865. Tulis dulu ya Z-table-nya. 0,99865. 0,99865. Maka probabilitas dari Z-tabelnya adalah 1 dikurangin Z-tabel. Z-tabelnya 0,99865. Yaitu hasilnya 0,0013. Atau kalau kita ubah ke persen menjadi 0,13%. Bagaimana kurvanya? Kurvanya di sini 0. Di sini adalah 0,013. 0,013. Karena lambangnya lebih dari, maka di akhir sebelah sini. Oke, kesimpulannya, the conclusion is normal distribution probability above 1.8 second is 0.13%. Jadi, probabilitas distribusi normal di atas 1,8 detik itu sebesar 0,13%. Selanjutnya yang D. Diketahui 75% ini slow. Sementara kita cari higher-nya kan, nilai higher. Tulis dulu 75% ini slow. Dan 25% atau sisanya higher.
kita bentuk dulu kurvanya. Di tengah tetap dong 1,2 ya, si mu. Lalu ada 0,75 dan 0,25. Karena yang ditanya adalah higher, dan satu kurva ini mewakili 100%, maka kita arsir bagian sini. Sekarang kita cari nilai Z dari 0,25. Nilai Z dari 0,25 kita lihat dulu di tabel. 0,25 yaitu berada di 0,5987. 0,5987. Nah, karena yang ditanya adalah how many second, berarti X-nya kan. Rumus X, kalau kita bolak-balik dari rumus Z tadi, berarti X sama dengan mu ditambah Z dikali tau. Mu-nya berapa? 1,2 ditambah nilai Z tadi ini 0,5987 dikali standar deviasinya 0,2. Didapat bahwa hasilnya 1,3197 detik. Let's answer question number 6. The quality control manager at light bulb factory needs to estimate the mean life of a large shipment of light bulbs. The standard deviation is 100 hours. A random sample of 64 light bulbs indicated a sample mean life of 350 hours. Construct a 95% confidence interval estimate for the population mean life of light bulbs in this shipment. Oke, jadi ini katanya ada sebuah perusahaan yang lagi melakukan kualitas kontrol untuk mengetahui estimasi dari ketahanan bola lampu dalam pengiriman. Nah, standar deviasi yang didapat sebesar 100 jam ketahanannya. Dari sampel sebanyak 64 bola lampu, di mana sampel 64 ini memiliki rata-rata ketahanan sebesar 350 jam. Yang ditanyakan adalah interval dari rata-rata populasi ketahanan bola lampu jika memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%. Jadi kita tulis dulu lambang-lambangnya. Standar deviasi dilambangkan dengan tau, sampel dilambangkan dengan N, sampel mean, rata-rata sampel ini dilambangkan dengan X bar. 95% ini disebut dengan confidence level atau CL. Oke, dari soal tadi kita tulis dulu ya apa yang tadi diketahuinya. Ada standar deviasinya 100. Terus ada rata-ratanya sebesar 350 dan CL-nya ada 95%. Kalau kita ubah ke desimal menjadi 0,95. Sementara apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah confidence interval. Nah, untuk confidence interval ini berbeda-beda, tergantung ketentuannya seperti apa. Jadi, setiap ketentuan rumusnya berbeda-beda. Ketika standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui, itu rumusnya berbeda. Dalam soal, standar deviasinya kan diketahui nih ya, sebesar 100. Coba, berarti rumusnya yang dipakai adalah seperti ini. Nah, si Z alpha per 2 ini kenapa sih harus dibagi 2? Kenapa nggak cuma Z alpha doang? Karena
ini merupakan namanya critical value, dan ketentuan dalam critical value itu kurvanya memiliki 2 ekor. Nanti kita akan pelajari juga gimana sih kurva yang terbentuk dari pertanyaan ini. Oke, untuk mencari critical value ada alpha. Gimana sih rumus alpha? Rumus alpha yaitu 1 min CL. Ayo kita hitung dulu. Jadi, alpha sama dengan 1 min 0,95. Alpha sebesar 0,05. Karena critical value adalah Z alpha per 2, maka kita hitung. Z alpha per 2, Z 0,05 per 2, Z 0,025 ya, karena 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Kita tampilin dulu tabelnya, tabel two-tail. Gimana sih tabel two-tail itu? Nah, seperti ini. Tapi, cara bacanya berbeda dengan tabel yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. 0,025 itu kita lihatnya adalah tabel yang di bagian kolom biru, bukan yang di sininya. Jadi, 0,025 ada di sini angkanya kan? Oke, kalau kita gambarkan dalam kurva, ini dia kurvanya seperti biasa. Satu kurva ini bernilai 1 ya teman-teman. Dimana karena ini adalah tabel critical value yang memiliki 2 ekor two-tail, jadi posisi ekor kanan dan kiri ini memiliki nilai yang sama. Dan fungsi dari tabel Z ini, tadi kita ketahuin bahwa 0,025 ini bernilai min 1,96. Oh ya, jangan lupa ditulis di sini juga tabel Z dari 0,025 yaitu 1,96. Jadi di sini untuk 1,96 ini kita taruh di batas atas dan batas bawah ekor. Di sini min 1,96 dan di sini 1,96. Dan ini adalah critical value-nya ya, teman-teman. Ini sebesar critical value 0,95. Ini yang tadi kita telah hitung hasilnya 0,025. Ini juga 0,025 karena bernilai sama ekornya. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi, E sama dengan Z alpha per 2. Tadi kita udah temu ya teman-teman. Ini hasilnya nih. 1,96 dikali standar deviasinya 100 per akar N, akar 64. 1,96 dikali 10 kali 100 per akar 64 adalah 8. 1,96, 100 dibagi 8 hasilnya adalah 12,5. Sehingga 1,96 dikali 12,5 yaitu 24,5. Udah selesai? Belum, teman-teman. Karena yang ditanya adalah confidence interval atau tingkat kepercayaan, pasti ada limitnya lah teman-teman ya. Limitnya itu antara limit terendah dan limit tertinggi tentunya berbeda. Bagaimana cara ngitungnya? Jadi rumusnya adalah yang lower limit dulu nih. Rumusnya adalah X bar min yang tadi kita telah hitung, sementara yang upper limit X bar plus jadi cuma beda di tanda bacanya ya teman-teman. Kita masukin X barnya tadi sebesar 350 dikurangin 24,5 itu hasilnya sebesar 325,5. Jadi lower limitnya 325,5, cuma yang upper limitnya berarti 350 ditambah 24,5 hasilnya sebesar 302,5. Jadi the conclusion is so
manager factory, %95 confidence that the population mean life of light bulb in this shipment is between 325.5 and 372.5. Maksudnya adalah, jadi manajer quality control dari pabrik tersebut 95% percaya kalau rata-rata populasi dari ketahanan bola lampu ini dalam pengiriman di antara 325,5 dan 372,5. Okay, so that's all explanation of business statistics last year midterm. Hope you guys get the best score. Thank you and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.